Nah, dari situ saya masuk kerja di pabrik itu namanya kuli los. Kalau kata sekarang kan kuli harian pas. Dulu kuli los. Nah, saya ikut mandornya orang Sibu Sembung, itu adiknya Pak Wirjat, Pak Haji Wirjat, itu namanya Pak Wirjo. Pak Wirjo itu kerjanya di pabrik itu bagian staf lah, wakil staf. Pas di tempat itu ada ya jembatan lah, dulu mah belum ada jembatan coran ya, pakainya bambu, rapiakan. Pas di pojokan itu kan pohon bambu juga, bambu ampel gitu. Saya di situ dikasih suara, didengerin suara. Iya, beleduk. Saya berhenti ya sebentar. Apa ya? Ya habis itu saya jalan lagi. Pas di pintu kuburan itu yang tengah-tengah, pintu masuk makam, aku itu gimana bahasa syarat-syaratnya? Oh begini, kamu bikin tumpeng ya satu, ntar dibelah jadi dua, itu dibalik, tumpengnya dibalik. Ntar kamu sama istri pegang benang satu, tarik, ntar saya yang motong, ntar nggak ganggu lagi. Emang bener, itu syarat. Istri saya itu marah-marah, ngomelin. Orang disuruh nungguin dagangan malah pergi. Karena nggak tahu ya. Iya, saya kan jawab, kamu kan udah pulang. Kapan saya pulang? Tadi kamu pulang, saya tahu kamu pulang. Pakai kerudung merah. Enggak, saya nggak pulang. Makanya saya pulang ke rumah sendiri sono kan karena tahu kamu udah pulang. Iya. Jadi dari kisahnya Mbak Hirman ini, dari awal muda sampai yang di rumah ini, kayaknya ya Mbak yang di rumah ini seputar keluarga ya Mbak. Iya. Sering diganggu. Jadi Mbak Hirman ini sering mendapat gangguan kayak benda gerak sendiri, kaca jatuh sendiri, dari foto jatuh sendiri. Itu bagi Mbak Hirman itu udah biasa gitu. Dan sampai si istrinya pun awal yang tadinya nggak percaya jadi percaya gitu ya Mbak. Karena istrinya pun sering mendapat gangguan juga gitu. Nah gini Mbak Hirman, saya tadi ngobrol sama tim juga yang katanya istri Mbak Hirman itu sering kedatangan orang yang udah meninggal. Itu gimana itu? Yang katanya ada orang meninggal, pasti yang meninggal itu main ke rumah. Itu asli nggak sih Pak? Cuman suara. Oh, berarti menunjukkan suara dulu. Iya. Tapi serius itu? Sering. Dari almarhum Tarsina, bapak mamanya Lika. Kalau mau 40 hari datang. Assalamualaikum, Pak Teh. Pak, dengar nggak? Dengar itu Tarsina yang ngomong. Iya Pak. Nggak apa-apa lah. Terus kemarin lagi tuh Kewi ya, Kar Kewi, bapaknya mamanya Dede. Iya Pak. Datang lagi. Mbak Tintin. Kenapa? Hilang, cuman suara itu doang. Sampai ya, siapa ya Pak? Kewi. Iya. Kok gitu ya Pak ya? Iya. Apa? Pokoknya dari kancah akrab yang meninggal pasti datang. Kak ya, iya. Istri bisa dikatakan istrinya Mbak Hirman itu peka juga gitu, sama hal-hal kayak gitu. Saya suka salah. Ya. Jadi istri Mbak Hirman ini cukup peka juga penonton. Kalau ada yang orang meninggal itu, jadi si arwahnya datang itu pasti tahu istri Mbak Hirman kedatangan itu. Soalnya istri Mbak Hirman ini teman akrab lah sama yang udah meninggal tadi yang pasti kedatangan. Tapi kedatangannya itu hanya sekedar lewatkah atau apa itu kita juga nggak tahu ya. Yang penting kita biarin lah. Kayak Mbak Hirman itu sering ngebiarin lah ya Mbak. Nyuekin lah. Yang penting jangan ganggu. Yang penting jangan ganggu kata Mbak Hirman itu gitu. Nah Mbak Hirman
Saya mau nanya lagi. Iya. Yang katanya istri jenengan pernah ke makam Belanda itu gimana itu awal ceritanya? Oh, itu di Perantauan Jakarta. Itu waktu masih muda apa gimana? Udah ada keluarganya. Oh, udah menikah. Itu awalnya gimana itu? Katanya itu waktu masih, ya boleh dikatakan masih muda lah ya. Masih punya Suami lah. itu Oh pegangan-pegangan. iya. Pegangan itu katanya dari mbaknya. Turun temurun, warisan lah bisa dikatakan. Tapi diunjukin di tempat kosnya dia itu ada satu makam. Itu makam Belanda katanya. Kalau mau kamu harta karun, galilah makam itu. Ada yang ngomong gitu. Iya, itu punya Belanda. Mau apa aja itu di situ banyak emas itu banyak. Kalau mau, Saya. omongannya bisa omongan Belanda dianya. Oh, maksudnya sempat kesurupan. Iya, kesurupan. Adanya dia tahu, adanya kesurupan. Oh, kesurupannya pun bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Berarti istri jenengan udah mau niat ngambil apa gimana itu awal? Kok bisa sampai kesurupan gitu? Ya karena dianya kan nunggu di situ kan lama di kosan itu. Oh iya. Bukannya main. Ah, Lama di kosan itu, depan kosnya itu ada makam itu. oh iya. Paham. Hmm. Jadi niatnya itu apa ya, maksudnya? Mungkin yang penunggu di situ pengen nunjukin apa gimana gitu ya, Mbak? Ya kemungkinan. Akhirnya masukin ke istri. Istri saya. Tapi sebelum mama saya. Iya Pak. Dan kesurupannya pun bahasa Belanda. Belanda. Omongannya itu Belanda. Ditanyanya pasti ngomongnya Belanda terus. Ya. Tapi kan nggak ada orang yang ngerti bahasa Belanda. Iya. Akhirnya disadarin itu gimana? Sadar itu karena ya ada orang pintar lagi. Dikasih ya capek-capek lah. Orang. Iya. Ya sembuh. Jangan sampai omong-omongan itu terus-terusin. Biar kembali normal lagi. Tapi normal. Jadi apa ya, kalau menurut saya itu mungkin makam itu awalnya ada yang udah mulai apa, kalau bahasa di situ ngakalin apa sih? Gali. Mungkin awalnya gitu, Pak. Iya. Jadi penunggu di situ itu Ngasih tahu. iya, ngasih tahu, entah itu marah atau akhirnya masuknya ke istri Mbak Hirman. Nah, Jadi gitu penonton, istri Mbak Hirman pun sempat kesurupan arwah Belanda. Dan akhirnya yang katanya warga di situ itu makam Belanda itu banyak harta karunnya ya. iya. Banyak harta karun, entah itu emas atau apa, kita juga nggak tahu. Mungkin ya ada yang mau mengambil atau gimana. Akhirnya yang apes itu istrinya Mbah Hirman yang dulu gitu loh, yang ke situ. Akhirnya masuklah ke istri Mbah Hirman. Itu ya Mbak ya? Iya. Ada cerita lagi nggak Mbak? Ya waktu cerita lagi ini waktu saya nikahan pertama. Istri pertama? Iya. Nah, itu saya masuk malam di pabrik. Oh, kerja di Shift pabrik. 3 itu kan ya. Masuk malam, pulang jam 10 malam. Istri saya di rumah mau ngelahirin. Nah, saya disuruh cari dukun. Kayak di sini kayak dukun bayi lah. Iya. Gitu. Padahal di tempat saya itu dekat rumah ada dukun itu. Tapi saya tahu dukunnya, nggak tahu rumahnya. Jadi saya kan bingung. Mertua ngomong begitu, Mas Sono cari dukun bayi di mana mak? Itu dekat. Wah saya nggak tahu. Ya terserah kamu lah mau cari di mana. Saya ambil sepeda. Mertua bilang, hati-hati di jalanan. Barangkali tahu ada orang mau bonceng, tahu mau apa. Kamu jangan mau berhenti. Itu omongan orang tua gitu. Iya, dulu. Nah, habis itu di sekarang ini tuh pom bensin. Itu kan dulu kan selipan. Saya di situ ada orang nenek-nenek. Lagi duduk di bok.
Nenek-nenek asli apa? Bukan asli lagi. Maksudnya sosok hantu apa gitu? Iya. Saya duduk, habis saya dulu kan saya kan sepedanya kan lampunya Terang lah. terang bener itu, cap gajah katanya dulu ya. Nah saya nggak berhenti, cuma nengok doang. Orang tua udah kasih tahu kalau ada apa-apa di jalanan jangan berhenti, ada yang mau bonceng atau apa jangan kasih boncengan gitu. Nah habis di tempat tengah-tengah makam, lampunya kan bukan lampu kayak sekarang ini pakai lampu listrik ya. Iya. Dulu kan tank pakai minyak tanah. Iya, obor Ya, lah. ya kan gak begitu terang lah. Pas di situ lampu mati saya, lampu sepeda. Belum ada balai desa, belum ada. Nah saya berhenti di situ. Saya pegangin kabel-kabel kok penuh semua, nggak ada yang lepas, kenapa mati ya? Saya angkat lagi, terus lagi, kok nyala lagi. Ini apa ya? Sampai itu lampunya depannya, saya tahu oke, prak biar nyala gitu. Angkat lagi, puter lagi, nggak nyala lagi. Ini gangguan apa lagi ini ya? Terus habis itu Nah, si sosok nenek itu masih ada di situ? enggak ngikut, masih ada di sebelah itu dia. Nah. Karena saya nggak mau sih boncengin. Oh, berarti sempet mau ngikut? Iya, mau ikut bonceng dia. Habis 3 kali putar jalan, nyala lagi. Saya nyari ke sebelah timur pasar, namanya Mbak Tino, tukang dukun itu bayinya. Saya ngambil dari situ, berangkat ke pulang, bawa pulang. Dia masuk. Habis itu saya nganterin lagi pulang, tapi nggak ada gangguan. Nah habis itu anak saya yang baru lahir, lapar dianya. Lapar? Iya, pengen makan. Kesempatan di sini anaknya Pak Mukri, kakak saya, itu Priyatin namanya. Itu baru puputan kasih nama. Iya. Kesempatan ini ada pisang gitu. Saya minta ke situ. Mbak, apa? Aku Irman. Kenapa man? Aku anak gedang Pak. Gedang apa? Gedang hijau. Anak ya keh. Kan gua apa? Oh, bocah lahir ke ngelik. Oh, baru keluar lapar. Lapar dianya. Kok bisa ya? Terus minta makan. Kasih makan mau. Makan. Terus saya nganterin dukunnya lagi, pulang lagi. Oh, berarti yang ngebilang katanya lapar itu si dukun tadi, Mbak? Bukan. Karena dia nangis baik. Oh, nangis terus. Iya. Akhirnya inisiatif bahwa si bayi ini Itu kayaknya lapar. lapar. Saya nganterin dukun pulang. Saya balik lagi. Balik lagi. Yang baru lahiran itu lapar lagi. Iya. Minta makan. Untungnya di rumah saya ini orang tua saya lagi nyetak rengginang. Ketan ya. Saya minta. Mama. Apa? Aku Irman. Anak apa? Dia nyetak, Mak. Iya. Tapi itu dibuka. Ada apa? Saya minta ketan. Buat apa? Malam-malam. Itu Roipah lahirin, tapi lapar. Bayinya apa? Cewek. Alhamdulillah ya. Kasih. Berengkosin itu pakai daun. Saya bawa pulang. Habis pulang lagi, saya nyuci kotoran-kotoran itu bekasnya ya. Di rengas kembar. Bawahnya saya itu. Jam 12 malam. Saya nyuci. Ya pakainya kompor itu, minyak tanah. Penerangannya. Di situ saya diganggu lagi. Kayak puting beliung lagi tuh, bambu, ya Allah. Jadi angin itu Angin tuh, iya. Tapi saya lihat tuh, ya Allah, mudah-mudahan saya dikasih selamat ya Allah. Saya benar-benar enggak apa kayak. Saya nyuci sampai selesai. Nyuci itu kotoran-kotoran. Terus semenjak hujan itu beres, ada nggak yang dilihat itu? Nggak ada, cuma itu doang. Cuman gangguan. Iya. Akhirnya selamat nyampe ke rumah, Bro. Sampai rumah saya. Nah, itu kan di rumah saya kan di belakangnya itu. Yang sekarang kan itu ada bengkel ya. Itu samping saya itu rumah saya. Dulu Dulu. di situ.
Terus rengas kembarnya di sebelah wetan. Rengas kembar itu apa sih, Mbak? Ada sebuah rengas, batang rengas itu jejer 2. Oh, jadi gini. Iya. Iya, iya. Itu dibilang rengas kembar. Kalau orang dulu nyebutnya rengas kembar. Iya. Kirain saya itu nama daerah. gitu, Bukan. rengas kembar. Itu Jadi- Pak, pohon rengas. Iya, iya. Jadi dari pengalamannya Mbak Hirman ini, yang saya bikin aneh, Mbak, itu kok bisa bayi baru lahir itu bisa apa ya, maksudnya ngerasa kelaparan. Iya, gitu, Mbak. itu nangis ya. Umum orang anak bayi nangis lah. Nah, tapi dikasih pisang itu makan. Gitu, Makan. Mbak. Ya. Hmm. Ya, kalau bayi sekarang ya, Mbak, ya, Nah, yang saya tahu umumnya itu kalau baru lahir belum bisa makan apa-apa. iya, paling Susu. netek gitu. Iya, paling minum susu Nah. apa gimana. Yang bikin saya penasaran tuh itu kok bisa itu. Iya, bisa makan, minta makan. Emang nyatanya begitu. Dikasih makan, Mau ya. mau. Sampai habis separuh. Gitu udah gimana, ada lagi, Mbak? Ada. Lanjutannya gimana itu? Lanjutannya itu kan udah habis ya di situ. Istri saya ini yang kedua ini. Habis jatuh di kolam. Terus dibawa ke puskesmas ini. Sempat jatuh di kolam kamar mandi. Iya. Bawa ke puskesmas. Puskesmas itu dikasih kamar yang madep kidul sebelah lor. Itu diganggu. Di puskesmasnya. Iya. Dia bilangnya, "Pak, saya jangan ditaruh di sini. Mau ditaruh di mana? Ini kelas 3. Saya nggak punya duit lagi. Ini kelas 3 udah cukup. Pak, saya nggak kuat, Pak." Ada apa? Tuh, Pak, no, liatin no. Kuda yang hitam, yang putih itu di depan pintu. Pak, korden ditutup. Udah. Iya. Itu kuda yang putih itu sih lagi hamil. Perutnya udah gede. Terus apa akhirnya ngomong sama penjaga, sama dokternya. Terus, tolong Sus, saya minta pindah kamar. Kenapa sih Pak? Di sini nggak enak. Saya minta kamar yang, ya istilah nomor 2 lah, nggak apa-apa. Nggak usah nomor 1-1an, nomor 2 aja lah. Kenapa sih Pak? Udah nggak apa-apa. Pengen saya begitu. Istri saya pengennya pindah. Oh, Mbak Hirman nggak mau ngejelasin Enggak. kenapa pingin Enggak. itu? Kotor semua di sini. Soalnya dulunya saya yang gali. Itu lagi buat film, Gedung film. Itu pertama yang gali itu saya di situ. Oh iya. Semeter lebih tuh dalamnya. Oh di situ kuburan-kuburan jarang semua kuda. Dulu. Mbak. Dulu. Emang benar, saya gali itu kayak sekarang mah ya tulang-tulang kan udah habis. Iya. Cuman tinggal kapur-kapurnya doang kan. Iya. Itu di situ bisa melong bener. Kayak usikan semen itu, tanahnya. Iya. Itu banyak di situ. Tempat kuburan-kuburan kuda itu. Iya. Makanya saya percaya, oh, berarti ini penunggunya masih ada. Mungkin yang sekarang ada. Ya? Masih ada. Jadi sebelum dibangun puskesmas, teman-teman. Puskesmas itu gedung film ya, Pak? Iya, Gedung film. Nah, Mbah Hirman ini gali. jadi pernah menjadi salah satu tukang galihnya gitu loh, dan menemukan bekas kuburan-kuburan kuda ya, Pak? Iya, dulunya. Nah, istri Mbah Hirman ini akhirnya pernah dirawat di puskesmas itu dan melihat ya bisa dibilang apa ya, sosok-sosok kuda yang bukan asli ya, Mbak ya. Iya, Penampakan lah, bisa dibilang penampakan kuda dari penunggu yang di gedung film itu. Dan yang saya dengar cerita pun gedung film itu dulu cukup horor juga itu loh. Kalau orang situ tuh bilangnya tabet lah, iya, ya kan? singit lah. Singit. Nah, gedung film itu singit, akhirnya dihancurin, jadilah puskesmas. Tuh, teman-teman. Nah, kira Masih ada lagi. nah, Mbak Hirman ini banyak asli cerita, jadi nanti kita di part aja ya, Mbak ya. Iya,
Mengubah apalagi cerita yang Mbak Irman. Nah itu saya kalau subuhan kan berangkat itu paling utama saya. Di Awalnya masjid. mau sholat subuh. Sholat subuh di masjid. Nah di situ saya jalan. Itu kalau habis hujan, itu istri nggak mau ikut. Karena di rumah itu sebelah. Rumah saya kan banjir segini jalanan. Kalau hujan. Hujan. Belum dikasih tahu aspalannya itu cor-coran. Saya berangkat sendirian. Habis di depan gerbang SMP ada salah satu pitik itu. Kelihatannya itu pitik. Anakan ayam. Tapi kayak ayam kate. Ekornya bisa berdiri kayak begini. Matanya mata belok. Bener-bener gede. Ayam siapa ini malam-malam keluyuran? Saya kira kan punya Pak Indah. Iya. Nah, saya dilihatin terus. Malah ngeledek dianya. Si ayam itu ngeledek? Iya ngeledek. Ekor depan itu. Saya tendang nggak? Tendang saya. Nggak bisa ditendang. Loncat lagi. Uber lagi saya. Sampai sampingnya depannya Pak Kohar. Situ kan rumahnya Pak Haji Anas. Dia masuk situ. Saya tungguin. Nggak lama dia keluar lagi. Saya uber lagi, tendang lagi. Lari dianya. Masuk ke gang itu lagi. Gerbang SMP lagi. Tengok di situ. Loh kok nggak ada? Ini kan udah jam 4, kenapa kamu keluar sih? Saya bilang gitu sendirian. Mbak Irman itu ngomong gitu? Iya. Terus saya mau berangkat langsung ke masjid. Waktu itu masih Udin. Nah, itu mah berangkatnya telat terus. Jadi sampai saya sholat sunnah, itu saya di depan. Pintunya belum bisa dibuka sih ya. Pintu masjidnya. Paling kan di emperan. Saya sholat di situ sampai 2 kali rakaat tuh. Ya pulang itu saya sholat subuhan, saya pulang lagi. Keesokan harinya lagi, saya berangkat lagi. Perkiraan saya ini masih udah jam 3:30. Pokoknya 2:30 saya lihat di jam itu 2:30. Iya, saya buru-buru kan mandi kan, karena buru-buru saya kirain terlambat. Mau subuhan. Saya mandi. Saya sholat juga di situ juga. Tapi raya itu belum dibuka pintunya. Udah saya sholat pertama, tahiyatul masjid pertama ya. Udahan. Habis keduanya sholat fajar, ada cewek. Ya boleh dikatakan kayak imam sama makmum lah gitu. Di samping nggak jauh, deket. Saya sholat. Habis saya salam. Assalamualaikum. Dilihat nggak ada orangnya. Oh, maksudnya waktu Mbah Irman sholat itu ada yang datang ikut sholat juga. Tapi pas Mbah Irman selesai sholat nggak ada. Nggak ada. Saya salam udah nggak ada. Tapi ngeliat mukanya nggak lihat. Orang saya lagi sholatnya nggak mungkin saya ngeliatin muka. Ya. Kayak perasaan kayak orang situ juga, iya. Karena saya saya yang nggak pangling ini mukenahnya dia pakai hijau telur lah warnanya. Jadi saya pulang, Mama apa? Tadi saya sholat ada yang ikut sholat kok. Saya lihat habis salam nggak ada. Di mana Pak? Ya di masjid lah. Ini siapa Pak? Ya kayaknya sih kayak Bu Aminah menyerupai salah satu orang. Iya, Bu Aminah kan senengnya pakai sejak itu ya mau kena telur bebek no. Iya Pak. Iya tuh pakainya itu warnanya mau kena. Tapi ngelihat memang benar-benar ngelihat. Lihat orang di samping saya nggak jauh. Saya kan sholatnya kan itu kan di tengah kan ada saka ya. Iya. Saka segi 4 itu. Iya. Saya depan saka, dia di sini. Kan misalnya kita salam kan pasti tahu. Iya. Ini pas salam nggak ada langsung. Nggak ada. Perasaan saya, saya ada temennya. Perasaan saya lagi sholat. Itu makanya sepi kan karena masih 2:30 ya. 2:30. Kalau saya lihat jam di
masjid depan dalam, ya Allah, sampai tengah 3. Ya nggak mungkin lah saya mau pulang lagi udah sholat di situ. Nah, Iya. Ya akhirnya saya wirid di situ sampai subuh, sampai pintu itu dibuka. Tapi saya nggak cerita siapa-siapa, cuma nama istri dong. Takutnya gimana. Iya. Namanya orang kadang kan sensitif juga. Ah, gitu. ah. Tapi yang apa ya, tempat sholat masjid itu kan suci kok, tapi masih ada hal gitu ya, Bro. Nah, Ya namanya kita juga nggak tahu dan nggak lihat lah. Balik lagi ke apa ya, pencipta lah ya, Bro. Ah. Namanya ya seseram-seramnya setan apa itu tetap ciptaannya yang kuasa gitu loh. Jadi balik lagi yang di awal, kalau kita nggak ngeganggu, sebaliknya juga sama. Lanjutannya ada lagi, Mbak. kayaknya udah habis ya. Tapi Nah, ya. Jadi gini penonton, kurang lebih Mbah Hirman, pengalaman Mbah Hirman ini dari mulai awal muda bujangan nyampe nikah pertama, yang kedua, nikah kedua, dan nyampe awal anak tuh mempunyai babaran apa namanya ya? lahiran. Iya, lahiran. Itu cukup banyak mendapatkan gangguan-gangguan dari sosok-sosok astral. Kurang lebihnya itu cerita Mbah Hirman itu begitu. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment di channel Gerhana Entertainment. Dan kita bakal menyari narasumber yang ceritanya lebih seru atau nggak kalah seru dengan cerita-cerita yang lain. Pokoknya dukung terus channel kami. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe di Gerhana Entertainment. Dan jangan lupa juga komen-komen yang positif, dukung kami terus biar channel kami semakin berkembang. Gitu Mbak, Ya. selesai ya Ah. ceritanya. Oke Mbak Hirman, terima kasih sudah mengikuti acara kami Ya, dan sudah membagikan cerita-cerita horor pribadi Mbah Hirman. Selesai acara, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam